Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, yes, lo bisa lihat sendiri kan di layar lo. Kayaknya bersih banget, terus keren kan kamera gue. Kamera punya orang sih, bukan punya gue, jadi gue pinjem. Ya sekali-sekali lah, di Paranormal lebih keren gitu kan kualitasnya. Nggak dinding putih, nggak yang kamera seperti biasanya. Banyak tuh yang komplain, but I can't please nobody. Shit. Anyways, in today's video, gue ini mau ngebahas sebuah kasus atau kejadian lah ya, yang dimana ya yang namanya orang banyak kayak yang meninggalnya itu nggak dikira-kira. Ya emang yang namanya kematian kita kan nggak bisa predik gitu lah ya. Tapi ada juga kan mana kok bisa-bisanya ya, kayak nggak terpikirkan dalam otak kita gitu loh. Ibaratnya lo nggak pernah ngira-ngira dengan kejadian seperti itu bisa yang namanya menghasilkan sebuah kematian. Kok bisa hilang secara misterius, kok bisa kayak begitu misterius banget. So you get my point. Daripada gue banyak nih ya intronya, langsung aja kita masuk ke konten ini. Itulah sebuah kasus aneh atau nggak aneh yang terjadi di Florida. So back then pada tahun 2013, lebih tepatnya pada 23 Februari, ada seorang pria nih ya yang umurnya 37 tahun dengan nama Jeff Bush. Si Jeff Bush ini merupakan laborer. Labor itu labor tuh apa sih? Kuli ya? Buruh. Oh buruh bukannya kuli? Buruh kerja kan? Oke. So labor atau bisa dibilang buruh kerja ya. Jadi dia pekerjaannya itu nih si Jeff Bush ini. So at that day pada tanggal 23 Februari dia udah selesai kerja. It was still at noon, jadi belum malam. Jadi masih kayak siang ke sore lah ya, dia udah pulang duluan. Dan si Jeff ini tinggal di Savannah, Florida. Jadi itu dekat sama Tampa, Florida. Anyways, so di Savannah, Florida itu dia punya rumah cuma satu lantai tapi dia luas banget. I'ma tell you about it later, detailsnya nanti aja. So anyways, he got this one house, satu lantai. When he got there, dia pulang lalu dia ke dapur dan menemukan si istri adiknya. Dia ketemu sama iparnya dan si ponakannya juga. Ya udahlah mereka kayak ngobrol lu chit chat, how's the work, gue udah bikin ini, here's the food, ya udah makan lah ya. Terus ya udahlah mereka just chit and chat. Ini udah sore hari menjelang 7 malam. Abis itu si Jeff memutuskan untuk rebahan lah dia di kamarnya sendiri. Itu dia mandi lah, rebahan lagi, nyalain TV, he just wanna chill the whole night, you know what I'm saying? So that's what he did. Gak lama kemudian ada nih si adiknya namanya Jeremy. Jadi tadi yang baru gue ceritain itu Jeff, nah yang baru datang itu adiknya yang namanya Jeremy, oke? Jangan salah nama. And apparently we found out kalau Jeff dan Jeremy itu bekerja di satu perusahaan yang sama. And yes, Jeremy itu juga laborer atau pekerja buruh. Now, bedanya Jeff dan Jeremy itu, si Jeff kan pulang duluan. So Jeremy itu pulangnya belakangan karena memang dia itu ngambil 2 shift, shift pagi dan shift malam. Dikarenakan si Jeremy ini mau membantu secara finansial lah untuk nge-support keluarganya itu ya kan. And yes, you may notice bahwa tadi kan gue bilang si Jeff tuh ketemu ipar dan ponakannya. Ya, jadi Jeremy istrinya dan anaknya itu tinggal di rumahnya Jeff. Si Jeff itu datang, abis itu dia bukan ketemu sama istri sama anaknya dulu, tapi langsung on the way ke kamarnya si Jeff ini. Si kakaknya dia ngetok-ngetok, Jeff, are you there? Jeff masih rebahan, you know, like he's just watching TV. Jeremy tuh mau ngasih tahu si Jeff kalau misalnya besok harinya tanggal 24 Februari mereka nggak ada kerja. It's a day off. Jadi dia sama kakaknya itu nggak perlu kerja. He just wanna give the information. Terus ya udahlah ngobrol-ngobrol bentar. Akhirnya yaudah I'ma leave you and then goodbye, good night. Si Jeremy tutup lah itu kan pintunya. Jeffnya juga ya udah dia balik lagi rebahan, tidur lah kan. Now si Jeremy itu dikarenakan rumahnya besar, so I'ma give you the details. Rumahnya mereka itu memang cuma satu lantai, tetapi di bagian dapurnya itu adalah sebagai connecting hall, lorong penyambung bagian sisi kanan atau sisi kiri. So yes, what I'm trying to tell you is si Jeff itu di bagian sisi yang lainnya, Jeremy juga. Ya udahlah mereka berpisah tapi masih satu atap, you get what I'm saying? Alright, ya udah deh si Jeremy itu nyusulin anak dan istrinya, mereka pergilah di bagian area rumahnya mereka dan ya udah mereka nonton TV juga. Jeremy, anaknya dan istrinya nonton TV di tempat tidurnya. Nah what happened was ketika mereka nonton TV pada jam 11 malam, tiba-tiba mereka mendengar suara tabrakan mobil yang sangat kencang, dimana suaranya tuh bukan sound effect. Yes, itu tadi geluduk. Lu tahu kan emang Jakarta sering hujan lah. Everybody and their mama here is raining hard. So yes, that was
That was a natural sound effect. Anyways, tadi gue sampai mana? Nah itu suaranya seakan-akan kayak mobil nabrakin rumahnya mereka. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak dar, it's really close, bukan di luar, tetapi di rumah mereka gitu loh suaranya. Lalu gak lama kemudian mereka ini mendengar suaranya Jeff, yaitu kakaknya Jeremy, teriak-teriak minta tolong. Oh no. No. Jeremy sama istrinya langsung loncat dari tempat tidur, anaknya suruh di dalam kamar, keluar, lalu mereka lihat kanan kiri, udah sampai dapur nih ya kan, di bagian hall atau lorong yang menyambungkan ke sisinya si Jeff ini. Mereka nggak ngeliat ada rusak sama sekali. None at all. So, itu tabrakan di mana gitu loh. Mereka sampai ngeliat ke jendela, nothing happened there. Nah, ya udahlah ketika mereka on the way, masih ngeliat kanan kiri, nggak ada bekas tabrakan atau kerusakan. Liatin pintunya si Jeff itu masih tertutup, langsung mereka segera buka. Nah, what happened was ketika mereka buka pintunya, it's pitch dark. Gelap banget. They couldn't really see anything. Terus tangan istrinya itu kayak ngerayap gitu di bagian dindingnya dan nyalain lampunya. Now the light turn on. Mereka melihat di daerah dindingnya itu gak ada yang rusak, gak ada tabrakan. But the scariest part was di dalam kamarnya si Jeff itu mereka tidak menemukan Jeff. Mereka tidak menemukan tempat tidurnya Jeff. Maupun TV-nya Jeff yang tadi masih nyala. Furnitur di dalam kamar Jeff itu gak ada sama sekali. Seakan-akan lenyap, like kamar kosong. What happened? So what I'm trying to tell you is, di kamar Jeff itu yang tadinya ada TV, perabotan, you know what I'm saying, tempat tidur Jeff-nya di atas tempat tidur, it's all hilang. Cuma dinding doang dan nothing else. So, is this conspiracy atau bukan? Ketika Jeremy melihat di sekeliling kamar itu gak ada apa-apa ya, kosong. Dia langsung melihatlah ke bagian dasar ruangannya si Jeff ini. Gak ada lantai lagi, gak ada ubin, no carpet, not at all. Namun Jeremy dan istrinya melihat ada lubang yang sangat besar di permukaan kamarnya Jeff. Like it's not even a small hole, it's literally satu ruangan isinya bolongan lubang yang besar. What the hell happened? Kalian pasti mikirnya, oh barang-barang masih ada dong, kan itu bolongan kan, masih kelihatan dong. No, itu bolongan udah kayak ngerapetin dirinya, kayak ngerapetin, ini kan bolongan nih, udah kayak tanah doang gitu loh. Barang-barangnya Jeff pun gak kelihatan, namun si Jeremy ini melihat ada satu yang keluar gitu, ada yang muncul dari tanah tersebut. Kayak bagian kayu ujung tempat tidurnya Jeff. So that thing yang terjadi di dalam kamar Jeff itu bisa disebut sinkhole. Bukan bisa disebut sinkhole, it is a sinkhole. Ini nih yang gue bingung ngejelasin secara gampangnya gimana. Gue buka di Google aja and I already saved it here. Penjelasan sinkhole. Sinkhole pada dasarnya adalah bencana atau fenomena bencana bersifat geologis yang dimana permukaan tanah itu membuat lubang sendiri di dalam tanah yang dibuat dari erosi dan drainase air. What the hell is that? Drainase air. Is that drainage? So that's pengertian dari Google, you know, academically. Kalau ada anak IPA yang pintar banget ngejelasinnya secara simple, please, I really do appreciate it. Ditaruh di komen ini, I really do appreciate it. Okay, because your girl right here is not a science person. Kita lanjut. Jadinya ketika Jeremy melihat ada yang muncul ya di permukaan sinkhole itu, ada kayu gitu, itu ternyata adalah ujung tempat tidurnya si Jeff. Nah, what really happened was ketika gue ngeliat kronologinya, sedih juga sih. Jadi si Jeff itu dia kan nonton TV kan di dalam kamarnya sendiri. Jeff ya, nih kakaknya. Dia tiba-tiba tidur lah, ketiduran. He didn't hear anything. Ya memang gak ada tanda-tanda suara yang mencurigakan atau apa gitulah ya. Because like the sinkhole itu kejadiannya sangat cepat, yang dimana nggak ada tuh bunyi retakan dulu atau kayak dung dulu, no, nggak ada sound sama sekali, but it just happened that fast. Jadi ketika Jeff lagi tidur, tiba-tiba blar, bener-bener tanahnya itu ngebuat bolongan sebesar itu, jatuhin Jeff bersama barang-barangnya dalam kamar itu. The really saddest part was lubangnya itu bener-bener dimulai dari kamarnya Jeff. It's just kamarnya Jeff doang. Now the thing is, tanah-tanah yang mengelilingi sinkhole ini jadinya nutupin. Jadi kayak pas lagi itu tanah dan kerikil bebatuan itu malah menutupi Jeff dan barang-barang lainnya. Jadinya dia kekubur. Membuat lapisan lobangan yang baru lagi. That's what happened.
Jadi lo bisa ngerti kan ya, dia ketutup lagi gitu loh. Kita balik lagi ke keadaannya Jeremy menemukan kayu pinggiran tempat tidurnya si Jeff. Ternyata pas lagi dia menemukan itu, dia masih mendengar suara kakaknya yang muffled, yang nggak begitu jelas kayak gitu kan. Tolong, masih ada kedengarannya. Si Jeremy langsung spontan jatuhin dirinya ke dalam lubang itu, mencoba untuk menarik dan mengais-ngais lah itu tanahnya ya kan di daerah tempat tidur kan, pasti kan dia nggak jauh-jauh dari tempat tidur itu kan. Pas lagi ngais-ngais suaranya masih ada tolong help begitu kan, tapi nggak begitu kedengeran. Namun pas lagi dia lagi mencoba untuk menggali tanahnya, itu sinkhole-nya sudah sedalam 3 meter. 3 meter. Now can you imagine that? Jeremy masih ngais-ngais, istrinya terus langsung ngelemparin sebuah shovel atau shovel tuh cangkul, sekop ya? Bukan yang gini, itu apaan tuh? Sekop ya? Ya, kok sekop sih? Yang bakal gali tanah, sekop. Sekop ya? Istrinya langsung ngelemparin sekop, jadi tadi dia udah nyari dan pas lagi dia ngegali ini si Jeremy kan mencoba untuk menyelamatkan kakaknya. Tiba-tiba itu sinkhole tambah dalam, jadi tambah rock gitu kan. Si Jeremy juga kaget, istrinya panik, udah nyuruh si Jeremy, udah naik, udahlah please naik, nanti lu tambah tenggelam. Who knows, karena yang namanya sinkhole itu, yang namanya sinkhole tuh pasti bakal lebih dalam lagi, bakal lebih lebar lagi. Karena istrinya udah panik, dia langsung call 911, telepon polisi, dan Jeremy menyadari bahwa suaranya Jeff itu sudah hilang. He couldn't hear the brothers anymore. Istrinya udah nelpon polisi sembari nangis-nangis minta tolong Jeremy untuk please naik, karena kan ya again ya kita nggak ada yang tahu, dia nggak ada yang tahu kalau itu dalamnya bakal sedalam apa. Well, Jeremy menyadari bahwa suara Jeff itu udah nggak ada. Tetapi ya namanya kakak sama adik ya, dia tetap ngegali, berusaha untuk nyelamatin si Jeff. Gak lama kemudian polisi datang ke perumahannya si Jeff dan Jeremy ini dan mereka langsung menarik Jeremy secara paksa karena Jeremy masih kekeh aja yang namanya menggali itu sinkhole, berusaha untuk mengambil si Jeff dan segera mengevakuasi Jeremy dan keluarganya karena si polisi ini ada warning lah bahwa si sinkhole ini bisa aja melebar ke pemukiman yang lainnya. Jadinya mereka dikeluarin dan polisi nggak cuma mengevakuasi keluarga Jeremy doang, tetapi tetangga-tetangga yang ada di jalan perumahannya di area Savannah, Florida itu, ya sekitarnya lah. Dan ketika mereka dievakuasi, polisi masih stay di perumahan tersebut dan melakukan sebuah search party. Tapi search partinya itu bukan yang kayak mencari orang hilang di hutan bawah center ini itu, no. Mereka search partinya itu memasuki, ngenyolokin sebuah mikrofon yang panjangnya berapa meter dan kamera kecil. Kalian bisa bayangin kan maksud gue apa? Dimasukin ke dalam tanah, mereka itu berusaha untuk mencari apakah ada suara. Atau ya kelihatan nggak nih dari kamera juga ada badan Jeff atau orang-orang yang lain yang tenggelam di sinkhole. Now apparently ketika mereka udah naruh itu mikrofon dan kameranya sedalam mungkin, ternyata sinkhole-nya itu sudah sedalam 10 meter. Lo bayangin deh kalau si Jeremy itu masih ngegali-gali dan polisi belum datang, si Jeremy mungkin kekubur juga, sekarang udah 10 meter. Nah, what happened ketika itu udah nyampe 10 meter, mereka tidak mendapatkan suara apapun atau adanya tanda-tanda ada manusia di dalam sinkhole itu, mereka mulai menarik itu alatnya mereka, pas lagi narik malah ke bawah sama sinkhole-nya. Jadi pas lagi narik sinkhole-nya tambah dalam. Lebih dari 10 meter. Gue nggak tahu ya bisa ngeliatin kalian foto sinkhole-nya di sini yang foto aslinya ya. Karena itu lumayan sensitif juga sih, walaupun gak ada jasadnya atau apa, tapi itu foto consider sensitif. Jadi kalau misalnya gue gak bisa ngeliatin, gue jelasin aja. Sinkhole yang terjadi di rumahnya si Jeff dan Jeremy ini akhirnya melebar ke hampir satu pemukiman gitu lah ya. Jadi rumahnya tetangga juga kena. So pada akhirnya mayor di Savannah, Florida memutuskan untuk menggusur rumah-rumah yang terkena sama sinkhole-nya itu, termasuk rumahnya si Jeff dan Jeremy. Jadinya kalau kalian visit ke Savannah, Florida, kemungkinan kalian melihat perumahannya si Jeff dan Jeremy itu udah nggak ada, tetapi cuma ada sinkhole yang sangat besar.
Dan itu masih ada sampai sekarang. It's really, really scary. Hingga tahun 2022 ini, badannya Jeff masih ada di bawah tanah Savannah, Florida. Dikarenakan mereka nggak pernah nemuin dia. Almost like 80% of this deaths in this world nggak keprediksi, I know. But what I'm trying to say is gak diduga-duga aja the cause of death kayak begitu. Akibat dia meninggal itu kayak begitu. So I guess this is it guys. Yes, ini videonya jauh lebih pendek daripada sebelumnya, nggak nyampe, I don't know, maybe this is 20 minutes di bawah. And yeah, I hope you enjoyed this video. I will see you again tomorrow. Hopefully, I don't know if I can still use this camera or not, but I really do enjoy recording with this camera and with this lighting on. Dan kalau kalian bisa lihat belakangnya itu ngeblur. Tapi kalau kalian yang wibu, yes, gue lagi nonton Kuroko no Basket. But I have to make a content, you know what I'm saying? Because I'm a YouTuber. Go follow your girl's Instagram, Sasha X Marissa. And if you don't want to miss out my videos, go like and subscribe this channel. Jangan lupa notify button. Minggu depan gue bakal live, tapi gue live-nya udah pakai kamera bagus. Bukan kamera HP, jadi bukan kayak FaceTime-an. Jadi kayak streamer beneran, lebih profesional. Okay, I will see you when I see you and goodbye.